Begitu juga banyak wanita, kadang-kadang dia tidak sadar yang ciptakan muka kita ini, yang mengatur alis setebal ini atau setipis itu misalnya, atau model hidung, model mata, model bibir, rambut. Ini siapa yang buat? Kita atau Allah ini? Allah. Kita kan lahir sudah begini kan? Kita nggak bisa milih. Allah suruh pakai perangkat ini untuk tunduk kepadanya. Kenapa kita tidak percaya diri? Kenapa kita anggap oh saya jelek, saya kurang, saya ini? Ini Allah yang ciptakan. Jangan hina diri kita karena ini penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita. Dan Allah ingin tunjukkan ada yang cantik sekali, ada yang kurang, ada yang jelek. Itu Allah tunjukkan kemahakuasanya. Tapi itu pun cuma di mata manusia. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak pernah lihat ke paras wajah kalian dan tubuh kalian. Tidak pernah. Kalau tolak ukurnya harus cantik dan gagah yang masuk surga, ini repot. Maka kata Nabi SAW, Allah tidak lihat paras wajah dan paras tubuh kalian, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Itu tolak ukurnya. Walaupun dia paras wajahnya dianggap di mata manusia kurang, fisiknya kurang, tapi dia saleh atau salihah, dia ahli surga. Walaupun tampan, cantik, tapi kalau durhaka kepada Allah masuk neraka. Ya. Abu Lahab itu orangnya tampan sekali, tapi ahli neraka. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat orangnya putih, kekar, tinggi, ganteng, tapi dia ahli neraka, kufur kepada Allah SWT. Kan gitu. Banyak sahabat-sahabat yang lain kalau pernah dengar namanya Julaibib, pernah dengar gak? Julaibib ini dikenal julukannya itu oleh para sahabat si buruk wajah, buruk rupa, karena memang orangnya jelek secara paras wajah. Waktu Nabi SAW melihat Julaibib sudah membutuhkan istri dan beliau tahu orang ini punya fisik kurang gitu, maka beliau mengatakan, hai Julaibib, kenapa kau tidak menikah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Dia tahu dirinya, saya punya kekurangan fisik seperti ini, paras wajahnya jelek gitu, bahasa langsungnya ya, badannya pun kecil. Lalu kemudian kata Nabi SAW, saya akan nikahkan kamu insya Allah. Maka Nabi langsung ajak Julaibib datang ke rumah satu orang Ansor terkenal di situ punya anak perempuan yang cantik dan solehah. Lalu kata Nabi SAW setelah salam disambut meriah sama pemilik rumah. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya punya hajat pada kalian. Bahasa ini bahasa santun kalau mau melamar. Kalau orang Arab datang atau zaman dulu tuh orang datang, saya punya hajat pada kalian, berarti seakan-akan saya ini mau menikah atau akan membawa berita tentang pernikahan. Maka mereka gembira sekali karena mereka pikir Nabi akan lamar anak perempuannya. Mereka mengatakan, selamat datang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan buat saya tapi buat Julaibib. Ada Julaibib di situ.